Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam sudah kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus dikenal dengan kisah mukjizat sidin kawah hidup di dalam parut iwak. Sampai hari ini tidak ada yang kawah hidup di dalam parut iwak kecuali Nabi Yunus. Nabi Yunus tadi dihukum karena kadahakon, karena sidin kecewa lawan umat sidin, lalu sidin buka menggunakan kapal tadi bilanya kada di yang bercabur sikung tenggelam kapal tadi, jadi berguncang. Namanya siapa yang keluar? Nama Nabi Yunus sekalinya yang keluar, nama Nabi Yunus. Ini kisahnya Nabi Syuaib kaum Madian ini Madinah di perkampungan Ma'an. Lain Madian ini Thaibah, Madinah tuh. Madian ini pinggiran kampung daerah Syam, tempat Nabi Muhammad bapak di negeri Syam tuh. Udah tahu Nabi Muhammad di negeri Syam tuh bapak berdagang. Wah, ini namanya negaranya apa? Syria. Masuk. Namanya Syria. Nah, orang-orang kafir di sana ada kenal namanya Allah yang Maha Esa. Mbah itu bagiannya tadi menyembah apa nah? Umat Nabi Syuaib ini menyembah apa? Nah, Aikah namanya. Aikah tuh kayak padang pasir, cuman tumbuh situ beberapa pohon non tanaman. Nah, jadi itu yang disembahnya. Habis itu di sana gawiannya maksiat, menipu. Habis itu kayak binian lawan lakian tuh nah. Kayak kada batas itu bakawan. Kada batasnya bakawan non binian tuh. Ini binian yang tuha lah, kalau yang halus ada bapak. Yang tuha tuh nah. Kayak ada batasnya bakawan tadi. Ya umatnya Nabi Syuaib. Itu situnya apa tadi? Culas orangnya lah. Habis itu pengkhianat. Bahkan dalam hal berdagang pun ini berkhianat. Misalnya orang ini berjualan kacamata. Kacamatanya ini padahal harganya paling 10.000. Tapi dihiasinya kini. Orang bertakun ini kacamata asli atau palsu? Mereknya ini nah. Asli jinya, padahal palsu. Nah, ya salah satu pemalsuan barang, habis itu mengurangi timbangan. Misalnya ikan berjual beras, orang nukar 3 liter. Ikan barat di bawahnya tuh pakai magnet. Di timbangan besi itu nih kemandak magnet situ nah. Bebaratinya. Itu namanya curang. Habis itu pedagang lawan petani selalu menjadi korban permainan para pedagang sugih. Nah, peristiwa kaum Nabi Syuaib ini sudah parah lawan orang nang akhir zaman sama orang-orang yang petani, orang-orang bawahan itu sudah ditipu habis-habisan oleh pembesar.
Sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kemudian itu Madian tadi, kepada kaum Madian tadi diutus seorang rasul nama Sidin Shu'aib dari penduduk Madian juga, mau membawai menyembah Allah, yaitu menyuruh meninggalkan Aikah tadi, karena Aikah tadi benda mati, kadang memberi manfaat, kadang memberi bahaya. Jadi gantinya Allah yang harus disembah. Nah, karena Allah pencipta langit dan bumi. Itu Nabi Shu'aib mengajak, membawai, yaitu menyuruh meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah tadi, yaitu Nabi Shu'aib menyuruh pulang adil lawan jujur. Misalnya ditakonin nih, kan bergaya kada? Jawabannya apa? Kan bergaya kada aja? Jawabannya apa? Kodo. Mau nih berpanjang hidung kayak Pinocchio. Nah, habis itu adil lawan jujur. Adil itu pulang, jujur itu pulang terhadap dirinya sendiri lawan orang lain. Nah, jangan lagi berkhianat, jangan Nabi Shu'aib madai umat Sidin. Jangan lagi berbuat zolim. Berbuat zolim itu contohnya kayak apa nah? Begaya tuh menampar orang. Sakit kada? Begaya tuh nampar orang sakit kada? Nah, zolim kok. Habis itu curang pulang dalam berdagang. Dipadahkannya ini semangkanya manis yang sudah berkuyak tuh nah. Karena pas dijualnya dijulungnya semangkanya yang kada manis. Bahkan ada yang setengah masak. Itu namanya penipu. Nah, Nabi Shu'aib tadi mengingatkan umat Sidin, ini seberatan nikmat Allah. Sidin memberi tanah yang subur. Habis itu kemegahan yang berlimpah. Nah, jadi sebetulnya harus disyukuri karena ini diciptakan oleh Allah untuk kita, jadi Nabi Shu'aib tadi. Habis itu Nabi Shu'aib mengisahkan tentang kaum yang mendapat ajab daripada kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, kaum Nabi Soleh lawan kaum Nabi Lut. Nabi Nuh apa kisahnya semalam? Kisah Nabi Nuh tuh kenapa? Siapa yang kaum yang berkhianat tuh siapa? Kaum Nabi Nuh yang berkhianat tuh siapa? Bini Sidin surang. Bini Sidin, orang-orang yang ingkar. Kemudian Nabi Hud tuh. Nabi Hud siapa kisahnya? Kemudian Nabi Soleh ini kisahnya onta. Itu Nabi Lut kisahnya kaum yang menikah sesama jenis. Nah, habis itu binasa karenanya kafir, karena inya sombong, karenanya angkuh, karenanya kadakon mengumpati apa aja nabi yang diutus oleh Allah tadi. Jadi inya berdatang tadi mengambil pelajaran dari peristiwa itu, jar Nabi Shu'aib pelajaran tuh nah, jangan lagi hari inilah begayaan lo. Ada yang menangis. Ada yang menangis nih. Pelajarannya apa? Misalnya ada yang begayaan, ada yang menangis, atau ada yang terpacul mata misalnya begayaan di sini. Atau giginya kompong. Tahantup misalnya. Pelajarannya apa? Isuk jangan bergaya lah. Lagi ini masih aja bergaya. Sampai sebulan, sampai setahun bergaya aja. Pas munakasah karena kenaikan jilid bergaya aja kena. Nah, jadi Nabi Shu'aib tadi diulu-ului, diolok-olok, diejek oleh kaum Sidin. Aduh, ngeramputinya aja. Nabi daripada kan ngeramput. Nah, jadi Nabi Shu'aib tadi sabar, lapang dada, mendengar panderan-panderan, mendengar marah, habis itu kasar pulang orang tadi. Habis itu Nabi Shu'aib tadi kan menyerah juga supaya inya akalnya tadi itu terbuka, supaya hidayah dapat, supaya inya dapat nasihat tadi. Habis itu Nabi Shu'aib kan minta balas jasa. Nah, ingatakan
Bilanya memberi sesuatu lawan kawan tuh jangan minta balasan. Karena pas makan nih, boboho makan misalnya, boboho makan coklat nih, minta jano, biar siapa? Jalana minta bang jalana, minta lana. Besok esok lana makan coklat, minta aja boboho, kada jalana. Lo maka aku berikan semalam ya, tidak boleh gitu. Itu tindakan boboho kada boleh, tindakan lana pun kada beberian kada boleh. Harus memberi paling kada sedikit diberi. Tikam. Nah habis itu Nabi Syuaib tadi kada hendak kehormatan, kada hendak Nabi Syuaib tadi merasa puas bila kaumnya tadi mau menyembah Allah. Nah karena Allah mengutusnya sebagai Rasul, Nabi Syuaib tadi jengkel sidin, diancam sidin oleh Nabi Syuaib tadi mengancam. Kaum sidin mengancam Nabi Syuaib bilanya kada ampih berdakwah kami usir kam. Bilanya kada ampih belajar Quran kami usir kamnya kayak itu. Contohnya nih, mau lu orang belajar Quran diusir, boleh lah. Aneh. Nah habis itu mau sadar, cuman sedikit aja yang sadar. Ini tetap mempertahankan nenek moyang, ibadah nenek moyang mereka. Ustaz Jahil ya. Enggih. Masuk dulu Ben, Ustaz Jahil ya. Ustaz Jahil ya. Tuh aku bawakan sidin ke dalam situ. Nak manu formulir. Langsung setara ada formulirnya ada di dalam. Bawa sidin ke dalam. Saya kita lanjutkan lo sedikit lagi. Nah, situ. Nah, masih hijau maka sudah dipadai Ustadz tadi. Maka sudah dipadai Ustadz tadi jangan, Mbah. Masuk sini. Masuk ke dalam kah? Oh ya. Nyalain lampu tuh ya. Kalau saya belajar di bentar. Enggih. Ada sini, masuk. Masuk ada Bapak. Assalamualaikum. Salam. Masuk sini ada Bapak. Duduk situ. Tuh lawan yang halus tuh Nona, siapa tuh? Ya kita tuh. Tuh. Nah, taruh ya. Enggih. Nah, kita. Nah, habis itu kan Nabi Syuaib bilanya beganika masih kada mau, masih lawan aku. Ada pulpen lah. Di atas tuh ada ya pulpennya. Bila masih kada masih lawan aku karena beganika diajab Tuhan. Pasti dia diajab Tuhan. Bencana kan akan datang mengajab kalian. Nah, habis itu ditantangnya Nabi Syuaib tadi berdoa. Mudahan karena ajabnya Nabi Syuaib. Mudahan orang-orang Madian yang kada hakun menyembah Allah tuh kena ajab. Mai tutupan lawang tuh, Mai. Masukin di dalam bapanda. Nah, jadi Allah berkuasa. Allah tadi menerima, mengabulkan doa Nabi Syuaib. Begitu turun udara panas. Nah, ajab yang diturunkan di zaman Nabi Syuaib tuh ajabnya apa? Angin topan kah, udara panas kah, atau banjir kah? Apa roda? Makanya rusak baca tadi. Udara yang sangat panas sehingga kering tenggorokannya, haus, kehausan benar. Habis udara tadi mencucul awaknya. Hangitan tuh kaum Nabi tuh, Nabi Syuaib tuh. Paniknya bingung. Melihat gumpalan awan hitam yang tebal, lalu larinya berteduh di bawahnya. Namun limbah itu awan tadi sasak banyak Itu jatuh ke kepalanya, memercikan api petir, diiringi suara petir gemuruh, lalu ledakan ada satu bunyinya. Kayak bunyi latupan tuh
bunyi bom lah. Limbah itu bumi gempa tertimbun di bawah gumpalan pasir tadi, mati berarti. Itu sedih, Nabi Syuaib sedih bang melihat itu. Nah, ya Nabi Syuaib, aku sudah menyampaikan ajaran Allah, mengajak inya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar, lawan batil yang kada baik. Kemudian aku juga wajar. Ya Nabi Syuaib memperingatkan karena ikam disiksa bila kada maasi. Tapi nya kada akan mendengarkan, menutup hatinya, menutup telinganya dari kebenaran nang ko padahkan tadi. Maka jadi nyeberatan tadi kada menghiraukan nasihatku jar Nabi Syuaib. Kada percaya lawan Tuhanku, kada percaya lawan Allah. Nah, jadi aku bersedih atas terjadinya bencana yang telah membinasakan kaumku yang kada beriman atau kafir. Sudah jilid 2 masuk ke dalam. Ustaz mana? Masuk ke